Kalian pernah dengar gak sih cerita-cerita di mana ada seseorang yang belajar suatu ilmu, lalu gara-gara ilmu itu mereka bisa berubah wujud jadi berbagai macam bentuk. Ada banyak banget kisah makhluk mitologi yang berasal dari orang-orang yang pelajarin ilmu-ilmu hitam ini. Contohnya di Bali ada leak, kalau di Lombok ada hantu selak, di Makassar ada makhluk parakang, di Jawa dulu ada makhluk jenglot, di Kalimantan ada banaspati, dan di Indonesia Timur dikenal makhluk suanggi. Makhluk-makhluk yang tadi disebutin itu mitosnya muncul dari orang-orang ngilmu atau sedang mempelajari ilmu yang biasanya ilmunya itu dianggap negatif atau ilmu hitam. Nah, bukan cuma Indonesia aja yang punya makhluk kayak gitu. Di Amerika Serikat, khususnya orang-orang Navajo, ternyata ada juga praktek ilmu hitam yang bisa ngubah diri jadi makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian ini dikenal sebagai skinwalker. Dan kabarnya untuk dapetin kemampuan atau jadi skinwalker, mereka harus lakuin beberapa ritual yang bisa dibilang mengerikan. Salah satunya itu mereka harus bunuh seluruh anggota keluarga mereka sendiri. Ini mah the real beban keluarga. Nah, kali ini kita bakalan bahas makhluk jadi-jadian dari Amerika, skinwalker. Nah, sebelum Amerika Serikat jadi negara kayak sekarang, daerah di sana itu dulunya cuma hutan-hutan lebat dan beberapa gurun pasir. Dan pada zaman itu udah banyak suku-suku asli Amerika yang mendiami wilayah tersebut. Yang dimaksud suku asli di sini adalah orang-orang yang udah duluan ada sebelum si Christopher Columbus datang ke daerah itu. Orang-orang asli Amerika ini terbagi atas beberapa suku-suku, dan suku-suku ini kadang berperang satu sama lain untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Dan biasanya kalau udah berperang, segala hal itu bisa dilakuin supaya menang, termasuk mempelajari ilmu-ilmu hitam. Orang-orang asli Amerika sangat kental dengan yang namanya hal-hal mistis. Dan biasanya tiap suku itu pasti punya semacam ritual tersendiri. Salah satunya itu orang-orang Navajo, di mana legenda skinwalker ini berasal. Skinwalker dalam bahasa asli Navajo itu disebut Yenadlosi, yang dalam bahasa Inggris with it he goes on all fours, atau bisa diartiin kalau ini sebutan buat orang yang bisa berubah menjadi hewan yang punya 4 kaki. Walaupun secara spesifik disebutin kalau itu hewan berkaki 4, tapi perubahan skinwalker gak melulu hewan berkaki 4. Kadang bisa berubah jadi burung atau hewan lain sesuai kebutuhan skinwalker ini. Dan Yenadlosi alias skinwalker ini ternyata hanya salah satu jenis penyihir dalam kepercayaan orang-orang Navajo, dan sering dianggap yang paling berbahaya dan kejam. Sebenarnya banyak jenis penyihir dalam kebudayaan Navajo, dan mereka udah jadi bagian dalam kehidupan masyarakat mereka. Dan penyihir di sini bukan dalam artian yang negatif ya. Mungkin kalau di Indonesia bisa kita sebut setara dengan dukun. Kan di Indonesia ada dukun yang tujuannya itu jahat kayak santet dan segala macam. Ada juga dukun yang baik kayak dukun beranak misalnya. Sama kayak orang-orang Navajo, ada penyihir yang ngelakuin semacam ritual tertentu untuk tujuan yang baik, kayak menyembuhkan orang yang sakit dan melindungi anggota suku mereka. Ada juga kayak skinwalker yang menggunakan ilmu sihir asli Navajo untuk melukai orang lain. Dan biasanya skinwalker ini dulunya itu adalah penyihir yang dihormati atau pembimbing spiritual. Terus mereka berubah dan pakai ilmu sihir yang udah mereka kuasai buat tujuan jahat. Salah satunya ya menjadi skinwalker. Kalau siang hari mereka jadi warga Navajo biasa, tapi kalau malam hari ya mereka berubah jadi skinwalker. Buat mendapatkan kekuatan skinwalker, seseorang harus lakuin suatu ritual tertentu, kayak yang tadi udah dibahas di awal. Ritualnya kayak gimana itu tergantung sama ketua kelompoknya. Dan ya skinwalker ini punya perkumpulan. Yang bisa masuk ke situ tentu aja yang udah jadi skinwalker. Beberapa sumber nyebutin kalau ritualnya itu macem-macem. Misalnya, bunuh anggota keluarga, berhubungan badan dengan mayat manusia, sampai ada juga yang mengharuskan jadi kanibal alias makan daging manusia. Pokoknya hal-hal di luar nalar dan gak habis fikri mereka harus lakuin. Dan kalau misalnya mereka berhasil, barulah mereka bisa dapetin kemampuan buat
berubah wujud jadi hewan, dan inilah yang disebut skinwalker. Buat berubah wujud jadi hewan-hewan tertentu, mereka tuh harus pakai kulit binatang hewan itu. Misalnya kalau mereka pengen berubah jadi serigala, mereka harus pakai kulit binatang serigala. Makanya orang-orang sebut mereka skinwalker. Artinya kurang lebih orang-orang yang berjalan dengan kulit. Nah, selain pakai kulit binatang, skinwalker ini juga kadang pakai atribut tengkorak binatang di kepala mereka. Tujuannya itu buat nambah kekuatan. Karena skinwalker ini sering pakai atribut kulit binatang dan tengkorak, maka ada aturan dalam masyarakat Navajo bahwa mereka nggak boleh pakai pakaian dari kulit binatang, khususnya kulit hewan-hewan predator yang biasa dipakai sama skinwalker. Nah, selain skinwalker ini bisa berubah jadi berbagai macam bentuk binatang, mereka juga punya kemampuan khusus. Misalnya, mereka bisa ngambil alih tubuh kalian atau merasuki tubuh kalian kalau kalian nggak sengaja kontak mata sama mereka. Kalau udah dirasuki, skinwalker ini bisa ngelakuin apa aja ke tubuh korbannya. Selain itu, mereka juga punya kemampuan membaca pikiran kalian, mengontrol pikiran kalian, menyebabkan penyakit, dan tentu aja kematian. Gak cuma manusia, skinwalker ini katanya juga mampu mengontrol hewan-hewan kayak serigala dan burung hantu. Kalau dalam kepercayaan orang-orang Navajo, skinwalker ini dikatakan bisa muncul di malam hari, terus naik ke atap rumah, kemudian menjatuhkan semacam serbuk-serbuk yang terbuat dari tulang bayi manusia yang udah meninggal. Dan kalau misalnya serbuk-serbuk itu terhirup sama orang yang ada di dalam rumah, maka biasanya orang itu akan sakit-sakitan bahkan sampai meninggal. Jika orang itu meninggal, maka otomatis umur skinwalker ini bertambah karena skinwalker ini dipercaya hidup dari sisa umur korban-korban mereka. Makanya skinwalker ini harus terus membunuh. Kalau enggak, maka mereka sendiri bisa mati. Oleh karena itu skinwalker ini dikenal punya umur yang panjang. Itu salah satu keuntungan kalau jadi skinwalker. Kan tadi disebutin ya, kalau skinwalker ini punya perkumpulan. Nah, mereka biasanya kumpul tuh di gua-gua yang gelap. Dalam gua-gua ini mereka ngelakuin upacara sekaligus buat nyambut anggota-anggota baru. Dalam upacara itu mereka juga ngadain pesta, ritual yang semuanya berhubungan sama ilmu-ilmu hitam. Di situ biasanya mereka juga saling tukar informasi kalau misalnya ada musuh yang mau diserang. Dari tadi disebutin kalau skinwalker ini bisa berubah bentuk jadi berbagai macam hewan-hewan kan ya. Mungkin ada di antara kalian yang penasaran nih, gimana cara bedain skinwalker dengan hewan biasa? Nah, menurut orang-orang yang pernah berhadapan langsung dengan makhluk skinwalker ini, ada beberapa ciri yang bisa kalian perhatiin. Skinwalker suka banget bikin orang-orang penasaran dan keluar dari rumah dengan cara ketuk-ketuk pintu atau bahkan buat keributan di atas genteng atau atap rumah. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara-suara tadi tapi nggak ada orang, mungkin itu adalah skinwalker. Lalu ada lagi ciri-ciri yang lain nih. Buat bedain hewan ini skinwalker atau bukan, kalian bisa lihat matanya. Mata mereka tuh mirip mata manusia meskipun udah berubah jadi hewan. Dan kalau matanya itu diarahin center, maka mata skinwalker akan berubah jadi warna merah menyala. Tapi jangan sampai menatap mata mereka dengan waktu yang lama, karena bisa-bisa kalian malah dirasuki sama skinwalker ini. Agak susah ya buat menghindar kalau udah ketemu sama skinwalker. Selain skinwalker tuh punya kemampuan lari di atas rata-rata manusia, mereka juga mampu melompat tinggi di antara tebing-tebing. Tapi walaupun susah buat lari dari skinwalker, bukan berarti kita nggak punya kesempatan buat ngelawan mereka dong. Menurut beberapa sumber, skinwalker ini bisa dilawan dengan dua cara. Yang pertama dengan bantuan dukun yang sangat kuat. Nantinya dukun ini bakalan melafalkan mantra-mantra dan ritual yang bisa membuat skinwalker berubah jadi wujud aslinya sebagai manusia. Tapi karena kita nggak bakalan mungkin bisa bawa-bawa dukun 24 jam sehari, jadi ada cara lain selain minta bantuan dukun tadi. Cara yang kedua adalah menembak skinwalker dengan peluru khusus yang udah dicelupkan di abu putih. Dan cara nembaknya itu nggak boleh sembarangan. Peluru tembakan harus mengenai leher atau kepalanya skinwalker. Bicara soal ngebunuh skinwalker, ternyata ada fakta yang menarik nih. FYI,
Dulu di tahun 1878, orang-orang Navajo pernah ngelakuin pembunuhan besar-besaran kepada 40 orang dari suku mereka karena dianggap sebagai penyihir atau skinwalker. Hal itu terjadi gara-gara dulu orang Navajo pernah diusir dari tanah mereka sendiri sama tentara Amerika. Lokasinya itu di sekitar area New Mexico yang sekarang. Di tempat baru itu orang-orang Navajo ngalamin kelaparan hebat dan cuaca yang gak menentu. Akhirnya pemerintah biarin orang-orang Navajo buat balik ke tanah mereka. Tapi setelah kembali, ternyata kondisi kelaparan yang orang-orang Navajo tadi alamin gak terlalu membaik nih. Akhirnya mereka menyalahkan para penyihir jahat atau skinwalker atas bencana ini. Dan disitulah kemudian pemimpin suku Navajo menyarankan untuk mencari dan membunuh para penyihir jahat dan skinwalker. Lalu seperti yang disebutin tadi, ada 40 orang yang kemudian dibunuh atas peristiwa itu. Entah apakah 40 orang tadi beneran penyihir atau cuman korban fitnah, intinya mereka semua dieksekusi dengan cara yang brutal. Meskipun skinwalker eksis dalam kepercayaan suku Navajo dan beberapa suku lain, tapi penampakan soal skinwalker ini bukan hanya dialamin sama orang-orang suku tadi. Orang-orang luar yang gak ada hubungannya sama sekali sama suku itu kadang ngelaporin adanya makhluk yang ciri-cirinya mirip sama skinwalker. Dalam video cerita di balik angka 666 yang udah dibahas kemarin, beberapa orang pernah melewati jalan Route 666 ngelaporin banyaknya makhluk skinwalker yang berkeliaran di jalan itu. Biasanya skinwalker ini lari di samping mobil dengan kecepatan yang sama dengan mobil itu. Habis itu skinwalker tiba-tiba aja menghilang. Set dah. Beberapa orang juga ngeklaim kalau mereka ngelihat hewan itu berubah jadi manusia. Terus ada lagi kisah satu keluarga yang waktu itu berkendara gak jauh dari lokasi orang-orang Navajo tahun 1980-an. Sewaktu mereka lewat situ, tiba-tiba ada makhluk yang muncul dari parit. Ciri-cirinya hitam, berbulu, pakai baju dan celana. Keluarga itu kaget tapi tetap lanjutin perjalanan. Nah, beberapa hari kemudian di rumah keluarga itu tiba-tiba ada orang yang main drum dan baca mantra-mantra waktu tengah malam. Keluarga itu lalu ngelihat kalau ada 3 pria berdiri dekat pagar mereka lalu tiba-tiba menghilang. Dan gak ada yang tahu siapa ketiga orang itu. Lalu ada juga wilayah yang dianggap sebagai sarangnya skinwalker nih. Namanya itu Sherman Ranch atau Skinwalker Ranch atau UFO Ranch. Daerah itu adalah sebuah peternakan di mana ada banyak penampakan alien, skinwalker, mutilasi hewan ternak, crop circle, dan lain-lain. Lokasinya itu dekat wilayah konservasi suku Indian Ute. Orang Indian ini menduga kalau orang-orang Navajo udah mengutuk tanah mereka dengan mengirimkan banyak skinwalker ke daerah itu. Tapi itu cuma dugaan aja ya. Dan itulah pembahasan soal skinwalker. Kalau kalian perhatiin sebenarnya kisah tentang skinwalker ini agak-agak mirip sama kisah makhluk-makhluk mitos di Indonesia nih. Orang yang mempelajari ilmu hitam dan bisa berubah bentuk juga ada di dalam kepercayaan di Indonesia. Dan buat dapat melakukan hal itu, mereka rata-rata harus melakukan ritual yang agak di luar nalar. Dan skinwalker ini awalnya eksis dalam kepercayaan orang-orang Navajo. Kemudian berkembang jadi urban legend yang terkenal di dunia. Bahkan udah jadi inspirasi film dan tokoh game. Dan sebenarnya penjelasan tadi soal skinwalker ini masih terhitung dikit. Penyebabnya itu ya karena orang-orang Navajo menganggap tabu soal keberadaan skinwalker ini. Bahkan mereka nggak akan mau menceritakan hal-hal tentang skinwalker kepada orang luar. Dan gara-gara itu ada banyak teori yang berkembang soal makhluk skinwalker ini. Beberapa mungkin nyata, sebagian besar mungkin enggak. Itu balik lagi ke kalian masing-masing. Yang mana yang kalian percayai. Alright, that's all about skinwalker. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau dikomen, ada mau bagi pengalaman pribadi atau mau bagi informasi yang belum disebutkan di sini, boleh diskusi di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Orang Navajo menganggap tabu soal bunuh atas peristiwa itu. Entah itu cuma dugaan aja ya.